Yo, wajo. Enak-enak kena yo teh. Yap. Ah, ye. Ya, ah. Ah, wajo. Mesem kemuyu sirate wajo. Ah, yo. Satu, dua. Oh, salam penghormatan dimulai. Ya, ye. Mantap. Oh, ah, ya. Oh, ho, ah. Wajon, alon-alon. Satu, dua. Oh, oh, lempar sampur wadon. Jos. Ya. Hoa, hoa. Yo. Ayo, ayo, la, la. Ayo, ha, ha. Ayo, 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 ha, ha. Ha, ha. Oh ya. Yo. Ayo lali la lo la lo. Yo. Ye awas don sawang sinawang bergairo te awas te ya op. Tes. Toes. Toes. Yo. Oh, iya. Selamat, selamat. Apresi kang nomor 1 ben tekan daung sarka wong unak termeno angkat sampur dimulai apregat. Jaran jawo Yaran mirika Kang nomor loro pengen telu endase pundake nyang bokong itu angkat sampur sekarang dimulai apregat. Reng alon-alon Derek yoko nawida Bidodari buru Hai guys, jumpa lagi bersama aku Bule dan aku Linsu di Tapak Tabir Nusantara. Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang terletak di ujung timur Pulau Jawa, memiliki berbagai macam keindahan alam dan juga warisan budaya yang luar biasa. Dan warisan budaya dan alam ini juga tak lepas dari keterkaitan yang masih terikat erat oleh hal-hal mistis, Linsu. Dan hari ini spesial
kita mendatangkan satu pegiat budaya yang membawakan satu tarian yang luar biasa, itu tari gandrung. Tari gandrung. Dan nanti kita bakal tanya-tanya juga kira-kira filosofi tari gandrung ini apa, terus asalnya dari mana, dan kalau asalnya dari Banyuwangi gitu ya, maksudnya daerahnya mungkin. Ikon. Betul, dan juga ada keterkaitan apa nih antara tari gandrung ini dengan hal-hal mistis yang tentunya sangat amat apa ya, bisa dibilang tuh kental banget ya, kental banget. Kalau kamu kan kental dengan sosok Odam yang mendampingi kamu kan, sosok Gendruwo Bogel ya. Siapa ya? Ya gitu. Betul. Ya, namanya sudah tidak asing lagi di sini. Oke, lanjut. Back to topic. Dengan siapa sayang? Perkenalkan, nama aku Elza Zulandita, bisa dipanggil Elza. Oh, Elza. Elza Zulandita. Zulandita. Iya. Zulandita. Oh ya Allah, ya Allah, ya Allah. Elza Zulandita. Iya. Umurnya berapa? 24. Udah punya pacar? Alhamdulillah. Siapa pacarnya? Ya adalah pokoknya. Oh ya Allah. Oh, ngeri kocak. Serasa percintaan Dewi Persik sama Angga Wijaya. Oke, kalau ini udah kenal belum? Katia. Iya, kita udah kenalan ya. Ini calon kakak Ikar. Ikar ya. Betul kalau jadi saya. Oh jadi, iya beneran. Semoga jadi. Semoga jadi katanya. Semoga jadi. Amin. Kalau saya berharap sih jangan. Oke, jadi aku manggilnya apa nih? Elza aja. Elza umurnya berapa? 24 tapi tahun. besok ya April 25 sih Kak. April Udah jalan 25. 24 akhir. 24 Akhir. akhir. Rencana mau sampai umur berapa saya? Ya. Coy. Coy. Semoga panjang umurnya. Kak. Amin. Panjang cintanya ya. Amin. Gue takut Ada yang kayak Udah lagi. Nah, jadi Elsa, kamu ini kan sebagai penari gandrung, itu memang turun temurun atau memang dasarnya awalnya mungkin kayak aku, kalau aku kan awalnya tari tradisional awalnya kan, habis itu ke tari modern dan sekarang ending jadi penari malam gitu. Enggak bercanda. Nah, kalau kamu apa nih dasarnya? Kalau aku sendiri dari bude sama ibu itu udah penari. Gitu. Bude sama ibu memang sudah penari. Udah penari. Jadi ya bisa dikatakan turun temurun. Gitu. Turun temurun. Tapi dari Elzanya sendiri emang suka Suka tari-tarian. Jadi sebelum aku masuk sekolah juga udah nari. Terus habis itu kebetulan juga di SMA-nya aku jurusan tari juga. Oh. Gitu. Oh, ada SMA jurusan tari ya? Ada SMK. Oh, SMK jurusan. Oh, kamu SMK. Iya, kejuruan. Lu apa? SMA. SMA lu? SMA. Ih, gue doang STM ya. Iya, gue Laki STM. banget ya, laki banget. Sekolah Teknik Make Up. Sekolah Teknik Make Up. Oh, jadi kalau di itu Banyuwangi. Iya, SMA Jadi- aku di Banyuwangi juga. Jurusannya tari-tarian. Seni pertunjukan tari itu mulai tari tradisional sampai kontemporer. Cuman karena di Banyuwangi lebih spesifik tari gandrung dulu yang tampil. Tapi kalau di Banyuwangi itu ada tarian apa aja sih selain gandrung, ada lagi nggak? Banyak tarian hiburan-hiburan itu banyak. Ada rodan siiran, ada kuntulan, ada kuntulan itu pakai hijab kakak gitu Islami. Ada tari jaran goyang. Ada Nah, itu tuh. cunduk Gua penasaran tuh. Jaran Gitu. goyang. Iya banyak banget tarian-tarian itu yang dilakukan secara sadar. Ada juga tarian-tarian ritual itu nggak sadar gitu. Ada Maksudnya sebelah nggak sadar tuh iya, gimana? di dalam keadaan trance Oh. gitu. Ah, maksudnya keadaan tidak sadar? Iya, dimasukin arwah-arwah leluhur kayak begitu. Itu tarian-tarian ritual, salah satunya sebelang. Sebelang. Iya, Sebelang. Ini menarik nih, karena untuk Iya, tarian betul, yang, betul. yang kita tahu sendiri itu cuma tari gandrung Tari aja. gandrung. Karena memang mungkin tari gandrung ini yang sangat amat familiar dan sering dipertontonkan ya Benar sekali. di daerah Banyuwangi. Kenapa Nah, tuh jadi ikonnya Banyuwangi? Kalau gandrung sendiri udah jadi nafas hidupnya masyarakat Belambangan gitu ya, masyarakat Banyuwangi gitu. Dari awalnya itu gandrung sebenarnya bukan perempuan Kak, tapi laki-laki. tapi kalau misalkan
dasarnya penari memang ada ya yang kayak dia laki-laki berpenampilan seperti perempuan. Iya, benar. Iya. Karena kalau Kayak siapa dia? kayak gue ya. Kalau penari laki-laki menyerupai perempuan. Iya, Kalau benar. sutradara biasanya ya sutradara kita manusia tapi kelakuannya setan. Beda konsepnya. Nah, sekarang aku tanya, ini kan dari gandrung sendiri ya, gandrung terus ada kuntulan. Ya tadi tuh habis itu ada Ada roda siiran, ada jaran goyang. jalan goyang sama apa tadi yang terakhir? Cunduk menur. Cunduk menur kan? Iya. Cunduk menur. Banyak banget tarian-tarian cunduk menur itu tarian remaja sebenarnya. Cunduk menur gitu. Ini dia tarian. Kalau yang tadi kayak dibawa dibawa kesadaran under control. Ya. Bahasa Inggris Coba yang tanpa sadar itu tadi tarian apa? Ada salah satunya adalah tari seblang. Nah, tari seblang di Banyuwangi juga ada dua, Kak. Seblang yang ditarikan oleh perempuan muda, sama seblang yang ditarikan oleh perempuan yang sudah menopause. Oh, ada juga. Ada, Kak, gitu. Jadi perempuan muda, remaja, sama yang sudah menopause. Iya, itu beda wilayah. Menarik nih. Kalau perempuan kagak, Beda itu laki-laki. Kalau Laki-laki yang di belakang. menopause itu juga narinya pakai keris, pegang keris dia. Hah? Pegang keris, iya. Keris. Pegang keris keliling kampung. Oh, nari keliling kampung. Iya, dengan keadaan tidak sadar. Coy, Iya. Makanya ini menarik. nggak bahaya itu dia pegang Iya, keris. betul. Ini ada pendamping-pendampingnya, Kak. Oh, Jadi aman kayak ya. apa? Apa namanya pawangnya? gitu. Pawangnya, ada pawangnya. Oh, iya. Nih mungkin ini yang bakal kita kulik di awal ini karena memang kan Menarik. Banyuwangi ini kan terkenal dengan hal-hal bisnisnya. Masih kental ya. Kental banget mulai dari daerahnya, tempat-tempatnya dan sempat beberapa kali saya ke sana ke Alas Purwo tepatnya ya. Dan memang masuk di daerah itu aja tuh tarikan bus energinya tuh kencang sampai akhirnya aku waktu itu sempat berangkat mau ke goa. Waktu itu ada salah satu goa itu ada satu perempuan pakai pakaiannya mungkin bisa dibilang motifnya warnanya hampir seperti yang dipakai sama Linsu tapi atasannya dia kebaya warna hitam. Dia berdiri di apa namanya dekat jembatan gitu. Nah, waktu udah jalan ke sana dan memang gua akuin sih orang di sana ibaratnya kayak kita kan kalau misalkan di kampung-kampung aku tuh kita bisa membedakan mana tampilannya orang ini yang memang dukun, mana yang bukan gitu loh. Mana orang ini yang punya keahlian khusus, mana yang tidak. Kalau di sana orang biasa pun tapi biasanya energinya hebat gitu loh. Bener banget. Gitu. Terus kalau misalkan sebagai orang Banyuwangi sendiri, hal-hal mistis yang sering terjadi itu apa? Banyak banget kan karena kita dari masyarakat Banyuwangi Osing khususnya masyarakat Osing, masyarakat adat khusus Banyuwangi, asli Banyuwangi, sukunya Osing itu kita selalu tidak lepas dari yang namanya leluhur. Kepercayaan terhadap leluhur itu kita sangat amat kuat. Buyut namanya. Buyut ya. Banyak macam-macam buyut cili, buyut buyut kemiren dan lain sebagainya gitu, Kak. Jadi emang nggak lepas gitu, mistisnya sangat amat kuat Sampai detik ini. Iya, sampai detik ini. Bahkan di Banyuwangi sendiri ada salah satu desa itu namanya desa. Sebenarnya desanya biasa aja, Kak. Kampungan biasa aja. Cuma di sana hampir semua penduduknya itu bisa ilmu-ilmu yang seperti itu. Gitu. Makanya aku aja sebagai orang asli Banyuwangi kalau di sana itu harus hati-hati banget kayak gitu karena meskipun kita nggak ada salah apapun gitu ya, kita desa ini jadi objek ini ya. Uji coba. Coy. Ya, iya, percobaan Iya, gitu. Apalagi kalau kita yang macam-macam, apalagi kayak cewek cantik-cantik ini. Oh, thank you. Bisa dicoba. Bisa dicoba. bukan nulisnya. Bisa jadi uji coba gitu. Iya, bisa. Bisa gimana maksudnya? Di sana salah satunya aja ada aji-aji namanya jaran goyang. Terus habis itu ada kucing gorang. Kalau jaran goyang itu contohnya saya suka sama orang gitu ya, tapi orang itu nggak suka sama saya.
saya bisa ngebuat orang itu suka sama saya, gila-gila sama saya. Oh, lihat jurus yang akan kuberikan, Iya, jalan goyang, jalan betul. goyang. Jalan goyang. Ayo deh. Nama kami soalnya. Kalau yang kucing gorang itu contoh ya, itu bisa merusak rumah tangga, Kak. Oh, Iya, Pak. linknya di mana? Rumah tangga siapa? Banyak saya. Gitu. Jadi misal nih Kak, kakak pacaran sama pacar kakak, terus habis itu kakak ditinggal nikah, kakak sakit hati kan tuh. Datang aja ke Banyuwangi ke Desa Kenjo. Bisa, Bisa. Nanti sampai cerai pun itu bisa. Jadi kayak yang sebenarnya dia baik-baik aja gitu ya, tapi ada aja masalah. Kayak kucing gorang itu kan kucing yang ada aja ributnya kayak begitu. Oh, tantruman ya, Say. Iya. Apa aja Iya, kayak diributin. dia sama sutradara nih, ribut. Kayak Tom and Jerry. Kayak temen Pacaran gua. lagi sama cewek. Apa? Gak penting banget pertanyaannya. Iya, jadi apa aja, jadi bisa bikin apa aja diberantemin gitu. Kayak temen gue ya apa-apa diposting gitu ya kan juga gue baca. Oke, ini kan kamu kan sekarang kan lagi pakai baju gandrung nih, ya kan? Dan banyak banget pasti kita aja penasaran nih. Iya. Sebenarnya gandrung ini filosofi mulai dari atas sampai bawah itu bajunya apa dan adanya dari tahun berapa? Oke, kalau gandrung sendiri itu sesuai buku yang saya baca dan banyak sejarah lainnya, itu hadirnya itu mulai tahun 1774. 1774. Oh ya udah lama bener. Kalau di runut itu masuk ke perang Sayuwiwit gitu. Jadi perang di mana itu bisa dikatakan perang terakhir, perang besar yang terakhir. Akhirnya laskar Belambangan itu masuk ke dalam hutan. Gandrung itu muncul. Pertama kali muncul itu serupa sosok cowok, bukan cewek kan. Cowok yang kayak cewek. Cocok kayak Iya, Didandanin seperti ini. kamu sebenarnya cerita apa nyindir saya? Nyindir kayaknya. Oh iya. Terus dirajam ya dilemparin batu. Enggak dong. Jadi dia dandan cowok, dandan cewek, ya kan? Habis itu dia nanya. Dari situ Iya. kayaknya tercipta. Nah, tujuan gandrung pada saat itu adalah membawa berita sebagai ini media politik juga, gitu. Menyebarkan simbol-simbol begitu, makna-makna. Ini nih pergerakan musuh ada di sini dan Ada, sebagainya, kayak gitu. Oh jadi tiap Oke. bukan hanya sebatas baju aja, dari tiap gerakan juga ada artinya. Ada artinya berarti. Oh, berarti elemen khas dari pakaian penari gandrung ini apa aja? Elemennya tuh ada. Kalau elemen itu mulai dari omprok sebenarnya. Saya mau bilang juga kostum gandrung itu adalah kostum yang paling sopan Kak, gitu. Karena kita udah pakai omprok menutup rambut, gitu kan. Kita juga pakai ini namanya ilat-ilat. Untuk menutupi dada. Ya. Seperti itu. Ini mulai dari omprok. Apa habis ini namanya? omprok? Omprok. Omprok gandrung ini di sini ada bunga ini namanya kembang goyang gitu, makanya dia sambil goyang gitu. Terus habis itu kan ada merah putih. Iya. Merah putih itu salah satu maknanya sendiri dari referensi yang pernah saya baca dan juga tuturan masyarakat itu sebagai lambang merah dan putih itu suci dan berani. Oh bendera lah ya, bendera kita lah ya. Kayak gitu. Terus habis itu bawah ini adanya ilat-ilat. Ilat-ilat. Terus habis itu di sini ada ebok, ada kemben, ada oto. Terus di situ ini ada jarit. Jarit dan gandrung harus memakai kaos putih, kaos kaki putih. Oh harus pakai kaos kaki putih. Kenapa tuh? Iya. Kenapa? Kalau Ada- kaos kaki warna-warni rame. Kirain ada ini ada Kesel ya tapi sebetulnya. Jawabannya ada perangkat. Tapi motifnya harus begini. Motifnya banyak Kak. Ini salah satu motif yang ada di Banyuwangi, motif batik. Kalau motif ini kurang-kurang ada nggak? Jadi custom Kak. Oh jadi ini termasuk pakaian yang paling sopan karena dia Iya. menutup kepala, terus Dada. menutup dada. Ada sampurnya juga. Sama kayak saya juga tertutup. Yang saya nggak bisa tutup itu rahasia teman. Oke. Nah terus kalau untuk yang apa namanya bentuk ini ada nggak sih artinya kayak? Oh dari omprok sendiri. Ah. Nah dari omprok sendiri banyak referensi ya Kak. Salah satunya referensinya itu adalah ini ada manusia berkepala ular
di kanan dan kirinya. Di Ya. Ah, ya. Nah, itu salah satunya itu adalah, ada yang bilang itu adalah perwujudan dari Antasena. Antasena dan Antareja adalah sosok pewayangan yang memiliki watak pintar, bijaksana dan sebagainya. Oke. Gitu. Ini juga ada yang bilang ini adalah Gatot Kaca. Yakni maknanya itu adalah sumber kekuatan. Jadi kepala itu kan memang spesial gitu ya. Di sana ada pemikiran dan sebagainya. tapi katanya ada yang motif gajah oling itu apa? Gajah. Kayak yang aku pakai ya? Gajah oling kayak Nah itu gitu. apa nih maknanya itu apa? Gajah oling itu maknanya itu ada akronimnya. Gajah oling itu engetonong hang eling. Artinya itu kita sebagai manusia itu harus selalu senantiasa ingat Tuhan. Oh iya. Gajah oling itu sebagai pengingat sebenarnya. Nah, ini sebagai pengingat. Oh jadi harus ya seperti ini ya? Bentuknya itu kayak ini Kak, apa? Galai gajah. Galai gajah. Galai gajah, betul. Dan nggak boleh selain ini tuh nggak boleh, pokoknya ciri khasnya harus. Ciri khasnya Kalau harus yang ini bagaimana? apa nih? Yang ini? Ya itu. Nah ini Rumbai-rumbai. ada rumbai-rumbai aja, jadi untuk mempertegas gerakan gini-gini. Oh Tapi- jadi ini berarti jatuhnya sudah yang rumbai-rumbai ini memang turun-temurun seperti itu atau? Hiasan ya? Hiasan. Memang Oh berarti pada awalnya sebelumnya tanpa itu ya? ada ini, cuman ada di variasi. Variasi mungkin. Makin modern makin bervariasi. Betul, Kalau yang- menyul. Benar. Kalau gandul gini, kalau sebelah beda lagi, itu lebih ke alam. Mahkotanya alam, dari bunga, dari kelapa, dan sebagainya. Tapi kalau untuk penari gandrung sendiri kan awal perwujudannya adalah laki-laki yang menyerupai perempuan. Ya kan? Dia buat dia. Nah, kalau sekarang masih ada nggak? Kalau sekarang mayoritas yang jadi ini sih Kak, perempuan. Dari berbagai macam apa dinamis kan kebudayaan itu dinamis. Ada. Oh mungkin Dede mau ngangkat lagi ya? Siapa tahu kan? Siapa tahu? Siapa tahu gue nganggur gitu. Gue kesel jadi penari. Ada tari kreasi jadinya, itu namanya judulnya tari Marsan. Marsan itu adalah salah satu penari cowok yang ada di Banyuwangi tempo dulu. Masih ada sampai sekarang. Iya, tari kreasinya. Dandan gitu. Dandan. Demen. Suka tuh dandan-dandan. Iya. Mak bapak ini kerja ya pak? Gue tadi tahu dulu kan. Mak bapak gue ini Sampai sama tari yang dilempar tombak sama nggak ada loh. Apa lu? Terus laki-laki. Iya. Nah, terus kalau untuk lagunya apa begitu? Lagunya ada lagu-lagu gandrung yang itu adaptasi dari sebelah juga. Tapi memang yang parah kalau gue nih, gue sukanya dengar tari gandrung tuh yang ngomong gitu loh, gitu. Gitu lah, kayak gitu. Iya itu. Nah jadi setelah jadi arena perjuangan gitu ya, media perjuangan, habis itu berubah ke tarian perempuan. Gitu, tarian yang perempuan. Itu asal mulanya dari salah satu penari gandrung awal perempuan namanya Mbah Semi. Mbah Semi itu juga yang kemarin saya datangin sebelum ke sini. Iya makamnya, saranya. Oh udah nggak ada. Udah nggak ada gitu. Jadi emang biasanya kalau dari orang Osing sendiri, kalau kita mau melakukan apapun itu, selamatan dan sebagainya, izin dulu ke leluhur. Harus izin dulu. Oh berarti Elsa tadi izin dulu. Izin. Ada ritualnya nggak sih izinnya tuh harus gimana? Minta izin aja, minta doa. Minta doa. Minta doa semoga dilindungi dan sebagainya. Oke, kayak gini nih. Sekarang kan tadi kan kita udah obrolin di awal ya, Banyuwangi ini kan punya banyak banget tari-tarian. Kenapa harus gandrung yang jadi ikon atau identitas ini loh? Kalau gandrung berarti Banyuwangi gitu loh. Karena mungkin latar belakang sejarah ya kan, latar belakang sejarahnya itu sebagai media perjuangan gitu. Dan dengan bangganya mempersembahkan ini adalah ikon dari Ikon tadi kan gitu. udah Terus jelas. itu juga kita akhirnya berubah lagi jadi tarian pembukaan. Kayak gitu, dari tamu-tamu, mencoba gandrung perempuan seperti itu. Oke, maksudnya menarik ya. Menarik memang, sih. memang mereka itu orang-orang Banyuwangi itu berarti sangat amat memegang penghormatan sama leluhur-leluhur mereka gitu. Sampai mereka ibaratnya mau pergi aja, mereka harus izin dulu, pamit dulu gitu kan. Sama halnya kayak nari gandrung. Sebenarnya kita itu ada peras. Peras itu apa ya?
namanya kayak sesajen. Oh, Ya, sesajen. Kayak gimana sih? Sesajen itu isinya itu ada pisang, ada beras, ada kelapa, ada beberapa macam hasil bumi dan juga ada minyak dan lain sebagainya. Itu ditaruh di dalam tampah. Gitu. Peras itu juga digunakan ke acara pernikahan dan sebagainya. Itu sebagai wujud kita menghormati leluhur. Oh, usus Termasuk acara gandrung. saja. sedekah bumi lah Termasuk ya. gandrung juga, iya. Dan tapi harus dilakukan itu setiap mau menari Setiap. atau pentas. Ada acara ya? Itu biasanya harus tergantung orangnya gitu Kak. Tapi memang harus disiapkan kayak gitu. Meskipun itu kayak hiburan dan sebagainya, kalau itu ada gandrung gitu, ada barang itu khusus kita ada peras. Ada peras namanya atau sesajen. Sesajen. Oke, itu kalau misalnya dalam busana penari gandrung ada aturan khusus nggak sih? Aturan khusus untuk pemakaiannya. Iya. Sebenarnya ini adalah ada step-stepnya. Yang pertama Aturannya. itu kaos kaki dulu, terus habis itu masang ini, ada step-step yang baru, sampur, terus ompong. Justru makanya dari kaos kaki dulu ya? Iya. Oh, harus dari bawah. Harus dari bawah. Terus ke atas. Iya. Ada artinya nggak? Atau emang udah dari sananya seperti itu? Mungkin kalau misal dari filosofinya itu, kita sebagai manusia itu harus ingat untuk menginjak bumi dan harus ingat juga akan ke yang membuat hidup, Oh, yang maha kuasa. Jadi dari bawah ke atas. Iya loh, ada berarti Dari ada bawah ke atas. Iya, jadi aturannya maksudnya ya. Gandrung ini banyak banget apa ya? Kayak mereka itu benar-benar memperhatikan kayak filosofinya, artinya bahkan mungkin sampai ke ritualnya. Iya, benar. Betul. Ritual-ritual yang sudah dilakukan tadi mulai dari meras ya. Ada nggak sih efeknya? Kayak misalkan ke kalian nih, misalkan ada beberapa penari yang kalau misalkan dia mau menari dengan kondisi tidak sadar dia lakukan ritual, maka tari-tarinya akan demikian kayak pembahasanku kemarin ya kan. Itu misalkan kerasukan, itu nggak bisa nari, tiba-tiba jadi bisa nari. Nah kalau sebagai seorang penari sendiri apa pengaruhnya? Itu pengaruh ke performa kita, ke suara kita. Jadi gandrung itu nggak semata-mata gandrung gitu, kecuali kalau gandrung festival. Kalau gandrung yang memang dari rakyat, yang di terop-terop, yang di hajatan, itu ada step-stepnya. Diawalin step dari pembukaan, terus habis itu maju gandrung, dan habis itu sebelah suku gitu. Itu pun harus ada kita melalui ritual namanya meras gandrung. Meras gandrung itu salah satu susunan acaranya yang ada di meras gandrung itu adalah gurah atau pupuk pita suara. Oh, digurah gitu Iya. ya? Biar bagus suara. Jadi dia Ini sebelum perform. Sebelum didaulat menjadi gandrung profesional. Oh oke, jadi maksudnya kayak gandrung ini ada beberapa step-stepnya sampai akhirnya bisa Iya. jadi yang Benar, penari gandrung nih. Benar. Oh aku pikir itu ritual yang sebelum dia perform doang. Enggak. Ada syarat-syaratnya juga kan? Apa syaratnya? Syaratnya itu yang pertama emang harus dari keyakinan hati. Terus yang kedua itu seleksi alam. Karena banyak dari gandrung itu sebenarnya emang nggak nyangka jadi gandrung, cuman karena ada sumpah atau janji atau apa, dia akhirnya menjadi seorang gandrung gitu. Makanya kalau gandrung terop itu istilahnya itu jarang banget gitu. Kalau gandrung festival banyak. Kalau gandrung terop yang mempertahankan tradisionalnya gandrung itu sudah langka gitu. tapi ada pantangannya nggak sih sebagai penari? Oh nggak boleh ini nih, nggak boleh ini gitu. Ada pantangannya nggak? Dan Kalau dari gandrung sendiri, sebelum didaulat menjadi gandrung profesional, itu kan harus nyantrik. Nyantrik itu latihan menjadi dalam nyantrik itu ada 3 hal: wiraga, wirasa, wirama. wiraga, wirasa, wirama. Wiraga gimana cara kita gerak, terus menyesuaikan musik dan juga rasanya. Nah, selain 3 hal itu, dalam gandrung itu juga diberikan nasihat-nasihat gitu. Jadi gandrung itu harus menjadi baik dan lain sebagainya. Ada pantangan sebenarnya gandrung itu batas interaksi dengan penonton itu hanya seujung ini, selendang begitu. Gandrung nggak boleh disentuh
apalagi di sampai erotis gitu mah Coy! itu nggak bisa. Oh, Iya. itu pantangannya salah satunya. Ya, gandrung. Iya. Nggak boleh sembarangan loh. Nggak boleh berarti. Iya, dan sembarangan. berarti memang benar, maksudnya dalam artian dari awal tadi kita bahas bahwasanya memang gandrung dari segi penampilan aja itu udah tertutup gitu kan, jadi tidak tertutup hanya sebatas dari penampilan saja, tapi memang ada beberapa aturan-aturan yang dari si gandrung maupun si penonton harus mentaati itu, Iya. saling menghormati lah ya. Harusnya hakikatnya seperti itu, namun seiring berkembangnya waktu jadi banyak yang menyalahartikan. Penyalahgunaan. Yang artinya dalam arti apa? Banyak banget fitnah-fitnah tentang gandrung. Salah satunya gandrung itu perusak rumah tangga orang. Coy. Iya, gandrung itu perempuan murahan seperti itu. Karena memang kalau di gandrung sendiri kita itu harus ada miras. Miras. Kenapa kok begitu? Iya, Kenapa tuh? kita sesi menari ini dari Isya sampai subuh. Hawanya kan dingin. Iya. Sebenarnya tujuan miras ini sendiri Oh, untuk miras, menghangatkan. maksudnya miras minuman keras. Iya. Miras. Jadi ini untuk menghangatkan Menghangatkan. jamu lah ya, jatuhnya ya. Ciu-ciu. Oh, beda dong. Banyak kan ngumpul di haji-haji nih. Iya. Cuman banyak yang menyalahkan itu, akhirnya di luar kontrol dan sebagainya gitu. Oke, dan terus kalau misalkan kita lihat nih, kita perhatikan dari atas sampai bawah itu diperhatikan detailnya sampai dari dia mau berangkat aja, habis itu dia mau gandrung aja. Apa ya? Aku keterkaitan hal mistik itu pernah kamu rasain atau kamu alamin langsung kan? Jadi pernah Kak, untuk aku, jadi sebenarnya saya tuh punya omprok kayak gini. Ah, Jadi mulai kecil itu saya nggak pernah bisa pakai omprok, ada aja alangannya, gitu kan. Sampai akhirnya mama itu pesenin saya omprok di 2 orang sekaligus. Yang satu ini orang luar Banyuwangi, sama yang satu ini orang Banyuwangi. Yang di luar Banyuwangi itu kepala saya udah diukur, serambut-rambutnya dan sebagainya. Dia pakai ritual dan sebagainya. Setelah jadi omprok itu gak cukup. Gitu. Padahal udah diukur ya. kalau sudah diukur. Gak cukup, akhirnya ya udah dipesan kan Kak, sampai si pembuatnya tuh kok aneh gitu kan, padahal udah dilebihin dan sebagainya. Nah setelah itu dapatlah saya omprok lagi yang dibuat orang Banyuwangi. Cuman nggak tahu kenapa kalau saya pakai omprok itu saya sering berdarah gitu Di daerah? Tangan. omprok itu. Jadi omprok itu kayak seolah-olah minta darah gitu loh Kak. Aduh, kayak gitu, makanya saya nggak bawa ke sini gitu, dan biarin disimpan di rumah aja. Ini yang Tiap pakai itu pasti berdarah. Hanya berlaku untuk 2 omprok itu saja halangannya. yang satu yang dari Banyuwangi itu. Dari Banyuwangi. Kalau yang itu. di luar Banyuwangi itu tadi udah ada yang mau gitu, udah ada yang Udah pernah nanyain belum sih sama orang tua atau mungkin sama orang-orang lebih paham di sana kenapa? belum sih Kak, mungkin karena memang harus ada ritual tertentu biar nggak kayak gitu ya. Berarti memang kental banget Kental ya, banget. masih kental banget Oh ya. jadi kalau bikin ini pun harus ada ritualnya dulu, ini Ada, cocok ya. atau enggak buat penarinya gitu ya. Terus kalau misalnya pantangannya tuh dilanggar, ada konsekuensinya nggak sih? Sebenarnya itu tergantung kepercayaan masing-masing. Kan orang yang benar-benar memegang teguh kepercayaan itu pasti gak sembarangan buat gitu. Cuman mungkin auranya aja. Dari Tia sendiri ngerasain nggak sih ada energi-energi ke Elza gitu? Waktu Elza udah pakai baju bajunya sendiri, aku ngeliatin terus kayak aku nggak bisa ngeliat matanya gitu loh Kak, karena emang kayak ada yang masuk ya, tapi aku ngeliat dia nyaman. Jadi aku kayak oh ya udah. Ngeliat dia nyaman, ngeliat mata. nyaman dengan dia mau enggak dong kayak gitu. Heran. Jadi nyaman Mungkin dengan ini penampilannya kali ya, terus kayak karena kayak bersinggungan gitu dari tadi kan. Masuk sayang. Kau atur keluarga kecil kau. Kalian tahu aja ada skandal apa di podcast ini. Coy. Terus gini, dan lupakan dulu ya pendamping itu yang ditanya ini
lu aneh. Pertanyaan ini pendamping goib, lu malah ngomongin pendamping hidup. Nah, beneran pendamping goibnya. Oh, iya. Aku emang ngerasain. Berapa mata ke hati apa apaan? Ada gini-gini kan? Tadi kan ditanyain juga kan, maksudnya ada yang beda kok ngeliat. Aku ditanya sama Bang Abil gitu, kayak kok ngeliatinnya gitu. Misalnya kayak aku tuh aneh ngeliat dia, tapi emang bener dari matanya, dari tatapannya, pasti udah pakai baju itu. Terasa ya. Tapi memang Terasa auranya energinya. auranya cucok manja. Nah, makanya aku mau tanya, kalau misalkan lu sendiri pernah nggak sih kayak ngeliat pendamping setiap penari kan Ya, ada tidak hanya gandrung aja ya, setiap penari itu pasti punya pendamping masing-masing. Ya kan, kayak saya misalkan mau nari, pendamping saya Randy. Bukan, maksudnya pendamping itu penari Dia banget. juga ada pendampingnya. Sama-sama lu. Apa? Iya. Karena kan saya narinya malam gitu kan. Nah, kalau yang tadi kan penari gandrung tadi kan difitnah. Kalau itu saya menyebar fitnah. Jadi ada nggak sih pernah merasa kayak kamu sadar nih pendamping kamu apa gitu? Ada sih, cuman belum bisa dibicarakan. Cuman saya merasa itu ada. Salah satunya juga kalau dari keluarga mama, katanya ada leluhur yang simboliknya itu adalah macan, gitu katanya. Macan. Tapi kamu sendiri pernah lihat? Apa belum? Apa dimimpiin gitu kan biasanya kayak gitu ya? Dimimpiin dan suaranya ada gitu. Adalah tempat yang lumayan keramat di Banyuwangi. Gimana mimpinya? Di mana? Boleh di-sharing nggak? Boleh ya? Boleh, aku nanya, boleh nggak? Itu di Romo Bayu. Cucok serem amat. Iya, Apa? di Romo Bayu. Di Romo Bayu. Oh, Bayu. Nah itu tempat gue pernah hampir hilang tuh sono. Kenapa kehilangan sih? Lu nggak ketemu? Ya, yang tadi ceritain di episode besok. Hah? Iya, lu kalau gue hilang, gue nggak ketemu gue video itu sampai. Iya. Oh, kami orang kucing kan? Iya, gini. Nah jadi lu kita ke Romo Bayu nih. Iya. Ya kan? Kita ke Romo Bayu nih. Hujan tuh, hujan negara ya. Nah, udah masuk, habis itu keluar nih. Siapa sih yang pokoknya kayak orang yang ngerti gitu hujan gitu lah. Ngeluarin keris, ngeluarin ini, ngeluarin ada yang kayak jalan goyang gitu ya kan. Aku juga pernah dilihat, maksudnya si kuncen itu juga sini deh. Aku liatin kamu tuh begini begitu, Kak. Iya. Iya. Ibu-ibu. Bapak-bapak. Bukan ada yang ketua RT-nya pertama tuh yang baca karakter. Ya kan? Ketua RT-nya udah datang ke sono. Habis itu balik kan pertama kan ketemu ketua RT itu dibaca tuh karakter aku. Gue kan hebat banget. Gue baca karakter. Gimana? gue. Emang karakternya gimana? Ya kayak begini aja. Sebenarnya katanya kamu tuh nggak ngondek. Sebenarnya ngondek. Jiwa solidaritasnya tinggi gitu, tanggung jawabnya tinggi gitu. Cuma kadang nggak enakan. Terus malah dibacain lagi, maksudnya suka berkorban harta kalau buat pacar. Gak sadar gender gitu. Nah, hari itu balik itu kan hujan kan. Hujan. Terus namanya gue ini emang orangnya kepo ya kan. Gue tanya, Pak, sejarahnya Romo Bayu ini gimana gini. Habis itu akhirnya dia ngeluarin tuh yang kayak jalan goyang tadi gitu, kris gitu kan. Habis itu adalah teman gue mau coba buat mediumisasi. Udah mediumisasi, habis itu anak pingsan tuh nggak sadar, ya kan? Dibawa tuh apa namanya korinnya. Sukmanya lah. Waduh. Kalau sukmanya dibawa, ya kan? Keliling. Tuh sukma nggak mau balik. Sempat nggak mau balik. Ya gue panik dong. Malam hujan, kondisinya gelap gitu. Makanya begitu lu cerita Romo Bayu, gue di tempat emang serem gitu. Dede sampai keluarin waktu itu. Hah? Yang keluarin. Dia ngomong. Nah, jadi dia lanjut lagi. Nanti lu ketemu sama tuh macan. Jadi kan di sana ada makam ya, Kak ya. Benar. Ada makam dari Pancoran, terus habis itu kan di sana ada makam. Ya. Terus habis itu niat aku itu memang cuma sowan aja. Soal itu apa soal? Mampir. Mampir. Berkunjung. Oke. Sudah, belum masuk, tuh ada suara macan kan. Gitu Kak, padahal itu pikiran aku gak kemana-mana. Maksudnya aku juga gak ada rasa takut dan sebagainya.
situ hati aku udah siapa begitu kan. Udah, terus habis itu masuklah ke makam itu, kirim doa, bapak ini lupa, di situ balik, terus habis itu ketemu sama kerjanya gitu. Bapak maaf, tadi saya kedengar suara macan. Iya, itu leluhur kamu kenapa kok nggak pernah berkunjung gitu kata dia. Dia mau nyapa aja, memastikan kamu itu baik-baik aja. Oke gitu. Berarti emang dasarnya balik lagi ke niat ya. Kalau niat kita baik, pasti macannya juga maksudnya kayak pendampingnya welcome aja. Nah beda sama gua Roni, siapanya macan, macannya dia mama cantik, makanya bawa ke bulu Tapi di sana nih kalau ada perlombaan atau acara apa, maksudnya main dukun nggak? Main dukun Kak, Datang ke bisa dukun gitu. Oh, acara perlombaan kayak gandrung apalagi berkaitan dengan kesenian. Among caro, gandrung dan sebagainya itu buat-buatan dukun. Apa kita di backstage itu? Jadi yang lomba dukunnya? Iya, Iya sebenarnya berarti perlombaan. Jadi perlombaan terbukti ya? iya. Sampai dupa itu wah meruak banget kan di sana itu. Jangankan gitu kayak pemilihan kepala desa dan sebagainya itu mainnya dukun. Emang kita nggak bisa dipisahkan antara klinik gitu? Itu nggak bisa. Berarti kalau orang bilang Kalimantan sereman ini loh, Banyuwangi loh. Punya keseraman masing-masing. Masing-masing. Kalau gue ya, maksudnya sebagai orang Kalimantan ya, di Kalimantan aja maksudnya dia masih ada beberapa orang nggak percaya dengan hal-hal kayak gitu loh. Tapi Makassar juga kental. Oh iya dong, doti Kakek aku tuh pernah sampai disantet kepalanya Lembek. lembek Iya. sampai lembek dikiranya udah mau meninggal gitu. Kalau sebutan di Makassar namanya doti. Oh apa doti ya? Ya doti, jadi dia bagian Iya, betul. kepala ini yang lembek. Kepalanya itu lembek gitu sampai ininya tuh melebar. Itu udah tingkatan paling tinggi Itu tuh di paling Makassar. tinggi. Itu santetnya. Nggak percaya ya. Tapi kejadian sampai begitu. Jadi kalau misalkan lu sendiri mempercayai nggak? Maksudnya kan ada beberapa ya daerahnya seperti itu, tapi udahlah gue kalau gue nggak gue pakai dukun atau tetap masih pakai dukun. Percaya nggak percaya, akhirnya disuruh percaya. Oh iya lah jawaban lu aman juga. Biar aman, Daripada biar balik aman orang tua. Pak. Biar aman. Iya biar aman. Salah satunya kalau ini di sisi gandrung ya, Ah. kemistisan itu ada. Jadi gini, namanya gandrung, program hiburan masyarakat, banyak kan gandrung-gandrung gitu kan. Ada gandrung-gandrung itu yang ini pakai pemikat. Oh, Pemikat. pemikat. Itu biasa. Pemikat. Saya dong yang bersih. Ais. Itu Gimana pemikatnya? Jadi pemikatnya itu banyak macamnya Kak, bentuknya juga banyak. Ada yang turun temurun, ada yang datang dari dukun, ada yang dari mak gandrung. Mak gandrung itu kembali tadi yang ngajarin gandrung ini biar pantas jadi gandrung profesional, kan ada prosesi nyantrik tuh. Itu. Tuh denger gandrung aja ada mak gandrungnya. Lu kalau mau personal ikutin mama lu. Betul. Ya, salah satunya itu yang mantra turun temurun. Turun temurun. Nah, itu sistematikanya adalah dari ibu ke anak gitu. Ibunya yang gandrung, anaknya jadi gandrung, itu ada mantra pemikat. Begitu. Mantra itu ditaruh melalui media bedak. Oke. Kayak bedak. Jadi aku dikasih contoh nih, aku dikasih tahu mama aku gitu, mantranya ini. Nanti kalau misalnya kamu mau manggung, mau show, kamu bacain mantra ini ke bedak ini. Gitu. Mantra ya dibaca, terus habis itu bisa merubah aura. Gitu. Namun mantra ini tuh juga bisa dinonaktifkan ketika kalau ada teman aku yang mau pinjam bedak aku. Ada mantranya juga. ya. Aktifinnya ada mantranya juga. Jadi biar misal nih Itu sama susah. beda kayaknya ya. Ini juga Kurang ini ya. Beda. Itu. Karena kalau susu kan sesuatu ditanam. Ya, tentunya kan. lewat dukun kalau Iya, dia ini lebih ke ya udah turun pemikat aja temurun. buka atau menyusun memperbaiki struktur aura. Rio belajar sama produser gue jago kan. Ya, kayak gitu Kak.
Jadi biar aura yang aku udah punya di bedak ini itu nggak tertular sama teman aku, makanya lebih Iya. efektif kan. Seperti itu. Bisa tertular. Tapi tadi kesini pakai? Enggak. Bener nggak sih nggak pakai? Aku ada bedak itu isinya bunga. Bunga ini dari sebelang. Sebelang? yang tadi. Sebelang yang tadi. Oh yang iya itu kan berarti tadi pakai kan? Nggak dipakai. Saya mau minta ya. Tapi memang beda ya waktu Pas lagi datang datang sama waktu udah teh mungkin karena beda yang di samping ya kadang-kadang kan aura. yang bisa aura itu kan mempengaruhi siapa yang di samping kita. Kalau samping kita genderuwo ya kan kayak kamu tadi dampingin Habil ya pantas suram auranya karena kan namanya linsu gitu jadi bagus. Nah makanya ini tuh kayak gini loh kan kayak misalkan dalam satu daerah kan ada beberapa kepercayaan terus kebudayaan juga berpengaruh gitu kan ya sama kayak Banyuwangi ini. Terus yang gue heran memang di anak nih gue perhatiin ya kan kita tuh manusia tuh ada namanya tilain ya kan dia tuh kalau udah natap orang tuh tatapannya tajam Iya, padahal nggak make up loh. Itu tatapannya nggak make tajam up yang seperti penari Iya, iya. pas mau nari gitu kak. Ini tuh bener-bener nggak make up. Makanya tapi aku liatin matanya dari tadi. Dari tadi, Karena ya. emang beda. Mungkin apa yang apa yang kamu rasain mungkin yang di belakang aku tuh yang tertarik aja sih. tertarik kamu siapa ya? Tertarik sama kakak. Ah. Mungkin. jangan sama gue lah tapi mendingan sama gue deh Kenapa emang? ya daripada gue sama manusia melakukan kayak setan Mending saya sama setan ya. Apa yang kamu rasain tentang tempat ini? Kalau khusus tempat ini tenang sih kak, auranya positif. Cuman kalau tadi baru masuk gila pengap banget kayak penuh tempat ini. Iya, kalau gitu. dibilang penuh emang penuh banget sih, ya kan. Dan itulah maksudnya yang kita percaya tidak percaya hal-hal yang kayak tadi dia ceritakan ini kan akan menjadi pro dan kontra ya di Iya. masyarakat ya. Tapi percaya tidak percaya kita pasti hidup berdampingan gitu loh. Cuman beda alam aja. Kadang-kadang apa yang kita rasakan juga mereka rasakan, apa yang mereka rasakan juga kita rasakan seperti itu. Jadi tetap saling menghargai aja, mau dia terlihat ataupun tidak terlihat. Kalau untuk ritual itu ada tempat khususnya nggak sih? Harus di situ, misalnya di makam atau udah disediain sama dari dulu tempat leluhurnya di sini gitu. Kalau untuk ritual meras gandrung sendiri itu biasanya dilakukan di rumahnya Mak Gandrung. Mak gandrungnya Mak itu. Mak Gandrung ini ditunjuk atau turun-temurun juga? Biasanya itu gandrung senior yang udah maestro, udah sepuh begitu, itu dipercayakan untuk mendidik anaknya calon gandrung itu sendiri. Oh berarti turun-temurun lah Harus ya, di tapi situ. bukan berdasarkan keturunan. Benar. Ya, oke. Oke. Tapi ada konsekuensi buruknya nggak sih kalau gagal menyelesaikan ritual itu? Kalau konsekuensi terburuknya itu kita minimal ya kak ya, karena sebelum ritual itu kita udah harus memastikan kamu siap apa enggak jadi gandrung gitu. Dari kemantapan hati dulu. Udah dari kemantapan. Iya. Itu syarat pertama juga kan yang keyakinan itu. Benar, benar. Dari orang tua pun harus mendukung. Begitu. Kalau nggak bisa. Harus memasrahkan, iya. Kalau enggak ya berat sebelah akhirnya. Kayak gitu. Ada nggak kejadian gitu? Karena mungkin berharap orang tuanya udah turun temurun kan, takutnya seperti itu gitu, dia nggak mau mengecewakan, udah terpaksa, tapi gagal itu jalan. Semua kembali ke seleksi alam. Seleksi alam ya. Aduh pemirsa, jadi ini tuh kayak segmen yang kalau aku rasa sih ini cukup menarik ya, tapi nanti bakal lebih menarik lagi karena kita bakal benar-benar mengupas tuntas dari segi hal-hal mistis yang ada di Banyuwangi. Ini kan tadi adalah salah satu budaya yang sangat amat diperhatikan dan dilestarikan di kawasan Banyuwangi, yaitu tari gandrung. Dan sampai saat ini menjadi ikon karena tari gandrung ini sering digunakan untuk pembukaan beberapa acara atau mungkin itu tadi ada beberapa ritual untuk melakukan tarian gandrung ini yang bertujuan dulunya untuk menyampaikan sebuah berita seperti media ya. Media perjuangan. Tapi dari Elsa sendiri mengalami nggak sih hal-hal mistis? Kalau dari Elsa sendiri memang ada beberapa part di mana Mari itu kelihatannya itu
engage gitu. Iya, kayak bukan aku aja. Oh, ngerasanya gitu Dan itu langsung. pun nggak cuma gandrung aja. Oke. Beberapa tarian itu juga beda. Deng deng. Berarti dikasih tahu nggak sih sama orang tua, oh Elsa nih sebenarnya ada penjaganya nih, ada leluhurnya nih Orang tua nggak pernah yang ngomong. menjagain. Oh gitu. Jadi tahunya dari mimpi. Gitu. Dari Mimpi. Dari mimpi waktu itu pas SMP gitu. Mimpi itu ada di salah satu pantai di Banyuwangi. Itu ada 2 orang, cowok cewek gitu. Terus dan itu mesti mimpinya Elsa sama keluarga. Gitu. Di dalam mimpi itu mesti ada keluarga. Akhirnya Elsa ngomong ke almarhum mama. Di pantai sana ada makam ya, gitu. 2 gitu. Terus mama kaget. Kok merinding. Mau dari mana gitu. Terus Kamu pernah ke sana? Enggak. Aku ada yang mimpiin aja. Terus oh. akhirnya aku, iya, dulu memang ayah sama mama pernah ke sana. Udah, itu aja. Jadi selebihnya itu kayak nyusun puzzle. Oh iya, iya. Beberapa kali pun kita Mm-mm. datang ke satu tempat pasti seperti itu. Kita dikasih gambarannya, tapi kita harus menyelesaikan susunannya. Benar. Jadi dibikin Oke. apa ya, kayak plot twist gitu lah ya. Jadinya Oh. ujung-ujungnya nanti bakal seperti apa. Iya, benar kayak gitu. Itu menarik. Hmm? Enggak ya, memang harus dikontrol sih. Iya, aman. Tapi pernah berarti ngalamin kesurupan sendiri itu pernah? Pernah. Ini kan Saat kesurupan menari kan? Saat menari apa? Enggak. Oh enggak. Tapi pernah. Pernah kesurupan macam. Jadi ini agak ya Menarik. lucu atau gimana? Sebenarnya saya tuh bukan bukan orang yang percaya sangat amat mengimani itu, enggak gitu. Pernah suatu part, saya kan emang suka baca orangnya ya. Part dimana waktu itu SMA kesurupan itu sampai orang gotong, orang apa ya, cowok Berapa orang? 4 apa 8 gitu, itu nggak kuat. Berat Gitu kan, ya. berat. Terus habis itu nggak sadar, tiba-tiba ada saya lah, kamu ngerampalin mantra apa gitu. Mantra apa? Nggak ada pak, nggak ada mantra. Kamu pelajarin apa? Ada emang buku ini tentang kurang lebih sejarah Banyuwangi begitu. Memang ada beberapa mantranya di sana. Ya udah ya. Cicak. Ya terus. Terus habis itu dia buka celana dia, buruan saya tuh dibuka, lihat ini gitu. Jadi ada bekas cakaran kak, cakaran 3 set kayak begitu. Padahal buku saya kan nggak pernah gimana pendek, selalu pendek. Set gitu kan. Tapi ini nih ya, celana dia itu Sobek. nggak Nggak sobek. sobek. Tapi ada bekas cakarannya. Dan itu dalam merah kak. Saya kan saya bingung gitu loh. Nah, begitu kan. Lain kali hati-hati, cuman apa nggak bisa tiba-tiba kamu begitu karena emang spontan aja, maksudnya tanpa effort kamu bisa melakukan itu begitu loh. Kayak gitu, oke gitu. Aduh. Sebenarnya ini sih kayak kalau yang kita lihat kan kamu udah gelisah tuh, tapi Iya, kan masih lihat coba buat ya. ngontrol kan, dan lepasin aja nggak apa-apa. Iya. Ya. Dari Oke. Coba ya. Ya jadi kayak Ya, karena di sini jujur kerasa aja ya. ya di sini Iya, tuh betul. vibes-nya kayak udah beda gitu, yang Betul, aku juga udah energinya. ngerasa Dari tadi juga aku udah Ah. merinding. Mungkin Tia juga udah bisa ngerasain dari tatapannya. Oh. Iya. Kenapa sih kok kamu kayaknya gelisah gitu? Oh iya. Gak bisa sih kak, memang apa ya, Tapi nahan ya. Gak apa-apa, serius. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ini ngikutin aja kita. Iya. Ya, mau? Boleh? Numpang dulu kali. Numpang dulu, permisi. Ya ada peristiwa enggak deh. Gue di sampingnya lagi. Ya habis ya. Oke, boleh, silakan. Lepas ya. ya
Kayaknya udah nggak ini ya. Tidak Udah kondusif. nggak kondusif ya. Jadi, aduh, saya juga ngerasa seru. Tapi keren sih. Jadi mungkin ini bakal jadi di segmen ini kita close dulu ya buat teman-teman yang kalian Iya. penasaran, nanti kita bakal banyak banget ngebahas seputar Banyuwangi dan kira-kira apa keterkaitan antara tari gandrung dan juga kebudayaan serta hal-hal mistis di Banyuwangi. Tentunya ditemani oleh Kak Elsa sama Tia dan juga Lins. Ya, jadi untuk teman-teman jangan lupa like, komen, dan subscribe, nyalakan tombol notifikasinya untuk mendapatkan video postingan selanjutnya. Tetap di podcast Tapak Tabir Nusantara. Nusantara. Bye-bye.